RT. Siapa Pak RT siapa namanya? Pasren. Itu kan dilaporkan katanya berbohong. Menurut lo Pak RT berbohong nggak? Terlibat nggak? Pak RT tahu. Anaknya tahu juga? Tahu itu semua tahu. Ketua RT telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah di depan pengadilan dan itu perbuatan pidana. Harus ditangkap, ditahan, diperiksa, jebloskan penjara. Jangan mencari fakta yang menyudutkan kuli bangunan saja. Coba ibu datang ke para terpidana yang merasa dianiaya pada saat proses hukum, pada saat ditangkap. Ibu catat fakta-faktanya, laporkan ke kepolisian. Kasih ibu sepanjang masa tidak pernah terputus. Walaupun mama bodoh, tidak mengerti apa-apa, mama akan perjuangkan kebebasan Peggy sampai titik darah mama penghabisan. Itu doa mama, semoga Peggy bebas. Peggy yang kuat, yang tabah. Tim pencari fakta itulah yang sekarang jadi pengacaranya. Surat kuasanya beredar. Ibu Elsa, Pitra, Rasman. Lah, kemarin tim pencari fakta independen. Sekarang malah ya membela jadi penasihat hukumnya Pak Abdul Pasren, Pak RT yang memang lagi. Pak RT Pasren aja itu mantan Polres Cirebon loh. Ya, mantan Polres Cirebon itu. Silakan cek kalau nggak percaya. Selamat datang di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu yang berhubungan dengan Pak RT. Mari kita simak cuplikan berikut ini. Pak RT Pasren aja itu mantan Polres Cirebon loh. Ya, mantan Polres Cirebon itu. Silakan cek kalau nggak percaya. Ya. Lah itu melawan orang segitu banyaknya hanya Mamang Susno Duajito. Yang lain mana? Yang lain mana? Yang lain mana? Segitu detailnya loh Mamang tuh ya bicara. Ngomong. Segitu detailnya sampai Elsa Sarip aja nggak bisa jawab. Ya kan? Sampai yang namanya Elsa Sarip aja nggak bisa jawab. Sebanyak ini ya orang-orang pejabat ya cuman yang berteriak Mamang Susno Duaji doang. Ya kan? Begitu kan? Seperti itu kan? Nah, yang lebih lucu lagi hukum di Indonesia ini tangkap dulu baru cari bukti. Lucu nggak? Orang itu memenjarakan seseorang. Pak RT harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi Polri, penyidik harus segera mencari Pak RT ini. Karena apa? Semua tersangka telah mengatakan bahwa direkayasa, bahwa RT memberikan kesaksian bohong. Dan kalau RT ini diperiksa di depan pengadilan untuk perkara yang terpidana sekarang, maka ketua RT telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah di depan pengadilan dan itu perbuatan pidana. Harus ditangkap, ditahan, diperiksa, jebloskan penjara. Mudah-mudahan keterangannya benar. Tapi kalau betul sebagaimana yang dikatakan oleh para terpidana, para saksi bahwa RT mengatakan dia tidak tidur di sana padahal dia tidur di sana, berarti palsu keterangan. Kemudian Pak RT juga pernah dititipin mobil ketika ada kasus Vina itu, ya kan. Nah, ini sebenarnya kalau benar-benar ya kepolisian kita, aparat penegak hukum di negara kita ini benar-benar taringnya tajam, ini akan melebar. Ya, melebar, semuanya akan dipanggil itu. Ya, kita akan mencari aktor siapa ya, aktor pertama. Sutradara utamanya dalam kasus Vina ini, sutradaranya itu siapa? Ya kan? Itu dari mulai penangkapan narkoboy, ya bandar narkoboy, kemudian anak jadi korban, kemudian direka-reka juga ya bersama temannya, ya titik-titik san itu titik-titik san ya juga itu. Maka diputuskan itu adalah korban kecelakaan murni. Tapi sayangnya Vina itu masih bisa bicara, hanya ditutupin dengan jaket, ya kan. Diskusinya di mana, dilemparnya kemana,
ya kan? Kemudian bertebaran pada kabur. Ini loh, rekayasa demi rekayasa sampai ke penghujung akan digelarnya sidang masih juga ditunda, ya kan? Masyarakat juga dikibuli. Saya khawatir banget ya, sekali lagi ya, kasus ini akan membuat strategi baru. Strategi baru, kenapa? Yaitu masih ada kesempatan mereka agar menyusun strategi baru, ya, agar menetapkan Peggy Setiawan itu sebagai kuat sebagai dijadikan tersangka, agar kasus ini cepat ditutup ya. Saya harap keluarga Peggy Setiawan yang kuli bangunan ya, terutama keluarganya, jangan mau disogok, Bu. Walaupun anaknya ditahan misalnya di sini, Bu, ya, nggak perlu takut Ibu, ya, di sini anaknya ditahan tapi dijamin keluarga Ibu dengan uang sekian-sekian, jangan tertarik ya, Bu. Saya harap Ibu jangan tertarik. Tegakkanlah keadilan, ya. Tegakkanlah keadilan, berilah kejujuran pada masyarakat. Ya, lebih diangkat derajat kita mengangkat kejujuran daripada kita menerima uang suap. Seperti itu. Tim pencari fakta itulah yang sekarang jadi pengacaranya, surat kuasanya beredar. Ibu Elsa, Pitra, Rasman. Lah, kemarin tim pencari fakta independen. Kok sekarang malah ya membela jadi penasihat hukumnya Pak Abdul Pasren, Pak RT, yang memang lagi dicari-cari karena dinilai, diduga Pak RT ini memberikan kesaksian palsu dibandingkan dengan kesaksian banyak orang-orang yang tidur di rumah Pak RT seperti Okta, Pram, Teguh, kan gitu, dan para terpidana lainnya. Inilah sebabnya keluarga Pak RT Abdul Pasren tidak lagi menghuni rumah mereka di Kampung Saladara. Oke, sudah jelas tadi beliau itu tidur di rumahnya, ya. Dia tidak melihat adanya para terpidana, anaknya juga ada di situ, dan ada lagi saksi-saksi yang namanya kita rahasiakan namanya agar tidak terjadinya intimidasi kepada saksi-saksi ini. Oke, tidur di rumahnya ya Pak, di rumah yang mana Pak? Ya, artinya di dalam putusan ini beliau itu tidur di rumahnya. Di rumah yang mana Pak? Ya, nanti ya akan kita jelaskan lagi lebih detailnya di sesi berikutnya. Kalau saya sampaikan semuanya nanti kan bisa nggak seru lagi nih. Pihak Abdul Pasren, Ketua RT yang menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, akhirnya buka suara. Sebelumnya keluarga terpidana kasus ini melaporkan Pasren terkait keterangan palsu. Melalui sejumlah kuasa hukumnya, Pasren dan anaknya Muhammad Nurdatul Kafi membantah telah memberikan kesaksian palsu dalam kasus 8 tahun silam. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Setelah wawancara 3 hari, ternyata Abdul Pasren dan Kafi konsisten terhadap keterangannya dan tidak berubah sesuai apa yang ia alami, rasakan, dan lihat sendiri. Itu sudah disampaikan di Pengadilan Negeri Cirebon, kata Pitra Romadoni, salah satu dari tim kuasa hukum. Pasren yang kala itu menjabat sebagai Ketua RT 002 RW 010 Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon, merupakan salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Kedua pelajar berusia 16 tahun tersebut dibunuh pada 27 Agustus 2016 silam. Polisi lalu menangkap 8 pelaku dan membawanya ke pengadilan. Mereka adalah Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, dan Sudirman Sakatatal, dan Rivaldi Aditya Wardana. Selain Rivaldi, semua pelaku merupakan warga RW 010. Pengadilan memutuskan 7 pelaku bersalah dan divonis penjara seumur hidup. Adapun terpidana lainnya Sakatatal yang saat itu berusia 16 tahun. Dihukum 8 tahun penjara dan telah dibebaskan pada 2020. Dalam persidangan, Pasren mengaku mengenal sejumlah terpidana. Namun menurut Pitra, kliennya tidak mengetahui kasus pembunuhan itu. Pasren katanya juga meyakinkan bahwa 5 terpidana dan sejumlah saksi tidak tidur di rumahnya saat terjadi pembunuhan.
Kelima terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi, dan Eko.